Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang atribut. Apa definisi tentang atribut sudah dijelaskan di slide sebelumnya atau di video sebelumnya. Jadi sekarang penjelasan tentang atribut. Jadi atribut mungkin saja dia adalah single atribut. Kenapa disebut single? Karena kemungkinan value yang ada dalam atribut tersebut ya single, satu, tidak mungkin lebih dari satu, hanya satu. Nah, contohnya itu adalah di kasus real world family and their home duties, itu kita punya entity member, kemudian contoh single atribut adalah atribut sex. Jadi tidak mungkin member itu punya seks lebih dari satu. Jadi yang mungkin adalah dia itu adalah female atau male. Satu, single, tidak dua-duanya. Oke, single. Kemudian yang kedua, gampang banget, adalah composite. Composite itu adalah composed of several components. Jadi terdiri dari beberapa komponen yang dimana mereka saling melengkapi, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Contohnya di entity member kita punya atribut birth date misalnya. Birth date mungkin saja dia punya beberapa komponen yang menyusun atribut birth date. Di antaranya mungkin adalah day, ya, hari, kemudian bulan, dan tahun, ya kan, biasanya seperti itu. Nah, karena untuk menunjukkan bahwa atribut ini adalah komposit gitu ya, gak bisa berdiri sendiri-sendiri, Anda bisa menambahkan dalam model Anda dengan line dash seperti ini yang menghubungkan komposisi satu dengan komposisi yang lain. Nah, seperti ini. Inilah yang kemudian disebut sebagai komposit. Nih, komposit. Kemudian ada istilah juga yang dikenal dengan hierarchical gitu ya, hierarchical. Nah, yang disebut hierarchical itu ini. Jadi birth date itu punya hierarki di bawahnya, yaitu meskipun di gambar ini adalah di atasnya, tapi inilah hierarkinya. Misalnya birth date itu punya hierarki ini, day. Birth date punya hierarki di bawahnya adalah month. Jadi seperti punya hierarki begini ya bentuknya. Jadi dia di sini ada sebuah komponen dan dia punya hierarki seperti hierarchical atribut. Kalau komposit seperti tadi ya, jadi yang menghubungkan ini komposit. Gampang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah multi-valued. Gampang banget. Multi-value karena apa? Karena kemungkinan value yang ada dalam atribut tersebut banyak, tidak cuma satu gitu ya. Mungkin lebih dari satu, seperti itu. Nah, contohnya kalau entity member itu dia punya nickname ya, nickname. Sangat mungkin seseorang itu punya nickname yang lebih dari satu, seperti itu. Misalnya ada orang yang namanya Budi, kemudian nickname-nya mungkin Badi atau Bubut atau Bodi ya, seperti itu. Atau saya misalnya, saya punya nickname Dew atau DWW atau DWWOK, that's a nickname. Jadi multi value, no problem. Oke ya, begitu. Semoga lebih paham tentang